Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi serta melanjutkan kajian kita tentang beberapa tema kebahasaan. Berjumpa kembali di channel Z2H Insight. Dan untuk Anda yang baru bergabung serta menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya pribadi untuk bisa berdiskusi serta sharing kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas serta mengkaji beberapa tema kebahasaan. Dan pada episode kali ini kita akan mencoba membahas lagi serta mengkaji lagi tentang beberapa fenomena-fenomena kebahasaan yang terjadi di sekeliling kita. Karena memang setiap manusia tidak bisa dilepaskan dari yang namanya bahasa, dari yang namanya unsur-unsur kebahasaan untuk berinteraksi, untuk saling berkomunikasi antara makhluk sosial. Terkadang unsur kebahasaan itu tanpa kita sadari sudah melekat sejak lahir pada diri kita. Di mana kebahasaan-kebahasaan itu biasanya muncul akibat lingkungan, keluarga, faktor pendidikan, dan lain sebagainya. Dan biasanya unsur-unsur kebahasaan yang satu ini erat kaitannya dengan pemerolehan bahasa. Di mana pemerolehan bahasa itu merupakan sebuah proses atau proses natural yang mana manusia biasanya sering menyebutnya dengan second language acquisition atau SLA. Apa yang disebut dengan second language acquisition? Ini akan kita coba kaji pada episode kali ini. Untuk itu, ayo kita belajar bersama. Jangan skip videonya dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Setiap manusia yang lahir ke dunia biasanya tidak terlepas dari peran orang tua. Karena proses lahir manusia biasanya selalu diidentikan dengan genetika orang tua masing-masing. Entah itu orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Kemudian setelah manusia tersebut dewasa, maka manusia tersebut akan berinteraksi secara sosial antara teman sebaya, keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan ketika ia bekerja kelak. Biasanya manusia ketika lahir mereka akan selalu identik dengan beberapa hal yang berkaitan dengan agama. Salah satunya biasanya dalam agama Islam, bayi kalau baru lahir, entah itu bayi laki-laki ataupun perempuan, biasanya diperdengarkan ayat-ayat suci. Seperti contoh, kalau misalkan lahir anak perempuan atau laki-laki dalam agama Islam, maka mereka diadani atau diberi kalimat azan di telinga bagian kanan, kemudian iqomah di telinga bagian kiri. Ini menandakan bahwa sejak kecil manusia sudah mengenal yang namanya bahasa dan unsur kebahasaan. Karena sejak kecil secara tidak langsung kita sudah diperdengarkan apa yang disebut dengan bahasa. Tentunya bahasa dalam hal ini tentunya adalah bahasa yang ada di daerah masing-masing. Itu kalau dari perspektif agama Islam. Entah kalau di perspektif agama lain saya kurang paham. Jika sobat punya tanggapan, punya komentar, silahkan tanggapi di kolom komentar. Nah, berbicara tentang bayi yang baru lahir, tentunya bayi tersebut akan diasuh oleh keluarga yang bersangkutan. Karena keluarga yang bersangkutan menginginkan bayi tersebut menjadi bayi yang bisa bermanfaat, bayi yang pintar, bayi yang cerdas, dan bayi yang bisa membanggakan keluarga. Nah, kemudian ketika bayi tersebut sudah mulai beranjak balita atau usia-usia bulanan yang lucu-lucu seperti itu, mungkin sobat yang punya bayi pasti bayi tersebut akan merasa sangat senang apabila diajak berinteraksi. Walaupun sekedar untuk ketawa-ketawa, kemudian cubit-cubitan dan seterusnya. Hal itu sebetulnya adalah merupakan langkah awal dan langkah dasar untuk memperoleh suatu kebahasaan atau proses pemerolehan bahasa. Di mana proses pemerolehan bahasa itu disebut atau sering diistilahkan dengan second language acquisition.
Di mana kalau kita artikan secara harfiah, maka second language acquisition merupakan sebuah pemerolehan bahasa kedua. Berarti kalau pemerolehan bahasa kedua ada kaitannya dengan pemerolehan atau proses pemerolehan bahasa pertama. Ya, bahasa pertama dalam sebuah komunitas keluarga tentunya banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tentunya yang pertama adalah faktor anak itu sendiri. Kita banyak menemui bahwa ada seorang anak yang memang lancar berbicara di usia yang relatif sangat besar, bahkan di usia tahunan. Ada juga beberapa anak yang memiliki kemampuan berbahasa jauh di atas rata-rata. Biasanya anak tersebut masih balita sudah lancar berbicara mama, papa, ayah, ibu, umi atau abi dan lain sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi? Tentunya ini berangkat dengan genetika anak tersebut. Mungkin salah satu keluarganya, entah ayahnya, entah kakeknya, entah buyutnya, entah siapanya, memiliki faktor yang demikian. Kemudian anak tersebut mewarisi genetika kebahasaan dari keturunan atau dari asal muasal keluarga yang bersangkutan. Tetapi tidak melulu disebabkan seperti itu. Ada juga pengaruh-pengaruh yang lain atau faktor-faktor eksternal yang lain, seperti halnya adalah bagaimana anak itu diasuh di lingkungan yang memang lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang berpendidikan dalam tanda kutip, atau lingkungan-lingkungan yang memang mayoritas memiliki budaya-budaya atau memiliki budaya berbicara dui bahasa atau multi bahasa, dan itu bisa membantu anak tersebut memahami sebuah unsur kebahasaan. Kita kembali lagi kepada pokok permasalahan kita, pokok pembahasan kita pada episode kali ini. Second language acquisition atau pemerolehan bahasa kedua itu erat kaitannya dengan pemerolehan bahasa pertama. Banyak kita temui bahwa bahasa pertama itu biasanya diperoleh dengan secara sukarela atau secara alam bawah sadar yang disebut dengan subconscious atau subconscious. Ada yang mengatakan bahwa setiap bahasa di dunia ini memiliki beberapa skill. Tentunya Anda sudah mengetahui bahwa dalam bahasa Inggris salah satu contohnya adalah ada skill writing, menulis, kemudian ada skill speaking, berbicara, kemudian ada skill listening, mendengarkan, dan ada skill reading, membaca. Nah, keempat skill itu biasanya selalu dimiliki oleh beberapa bahasa-bahasa di dunia. Tidak peduli bahasa apapun itu, karena kalau misalkan kita tidak bisa berbicara, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan tidak bisa mendengarkan, kita tidak bisa memiliki atau menguasai bahasa-bahasa yang mana bahasa tersebut merupakan sebuah kebutuhan bagi kehidupan sosial di zaman sekarang yang sudah serba majemuk ini, entah bahasa pertama ataupun bahasa kedua. Nah, bahasa pertama biasanya tidak melulu diidentikan dengan kegiatan-kegiatan formal. Jadi bahasa ibu atau bahasa pertama biasanya diperoleh oleh keluarga, kemudian pergaulan, lingkungan, dan teman-teman sebaya mereka. Bahasa ibu atau bahasa pertama biasanya selalu identik dengan bahasa daerah. Apalagi di Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki bahasa daerah terbesar kedua di dunia setelah Papua Nugini. Lalu kemudian bagaimana cara pemerolehan bahasa kedua atau second language acquisition? Pemerolehan bahasa kedua itu ada beberapa faktor. Tentunya ada 3 faktor utama dalam pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama tentunya adalah lingkungan, di mana lingkungan tersebut sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang serta pola pikir dan kecerdasan linguistik bagi seseorang anak atau bagi komunitas-komunitas yang ada di orang-orang yang berbicara dengan dui bahasa dan multi bahasa. Berbicara tentang lingkungan, tentunya banyak sekali lingkungan yang berbeda dari lingkungan yang lain. Ada juga lingkungan yang memang monoton dalam berbahasa. Kita banyak mengetahui bahwa ada sebuah kampung Inggris di salah satu daerah di Jawa Timur. Ada yang menyebutkan kampung Inggris itu ada di Pare, Kediri. Dan di sana juga karena memang lingkungannya berbicara bahasa Inggris, maka akan membantu bagi seseorang untuk belajar bahasa Inggris, dan memang itu sangat dominan dan membuat orang-orang ketika belajar bahasa Inggris mereka akan sedikit terbantu karena lingkungannya sudah mendukung. Berbeda dengan lingkungan yang tidak berbicara dengan bahasa dui bahasa atau multi bahasa. Yang berikutnya tentunya adalah dari faktor kondisi fisik serta kondisi-kondisi
linguistik seseorang, karena kemampuan linguistik seseorang dengan orang yang lain itu berbeda. Kita mengetahui bahwa ada anak yang sampai seumur hidup tidak bisa berbicara huruf R. Mereka kesulitan berbicara huruf R. Ini menandakan bahwa kemampuan berbahasa seseorang itu memang sangat berbeda dan dipengaruhi oleh gen yang sudah disebutkan di awal-awal video tadi. Ada yang lancar berbicara huruf R, ada yang tidak bisa berbicara huruf R, ada yang lancar berbicara cepat, ada yang tidak lancar berbicara cepat, ada yang gelagapan, ada yang macam-macam. Dan itu juga mempengaruhi ketika mereka belajar bahasa kedua atau second language acquisition. Bahkan di beberapa kasus ada yang mana bahasa keduanya lebih dominan daripada bahasa pertamanya. Ada kan yang seperti itu? Lalu kemudian faktor yang ketiga adalah pendidikan atau faktor-faktor eksternal yang disebut dengan pendidikan formal dalam hal ini. Ya tentunya walaupun bukan pendidikan formal, kita juga banyak menemui di tempat-tempat kursus, lembaga-lembaga pelatihan yang menerapkan bahasa kedua sebagai bahasa yang menjadi bahasa resminya. Bahasa kedua itu ya bahasa yang dipergunakan selain bahasa ibu, selain bahasa pertama. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahkan bahasa-bahasa yang lain di dunia ini. Jadi kesimpulannya adalah second language acquisition itu adalah sebuah proses pemerolehan bahasa kedua dari bahasa pertama. Biasanya yang lebih dipentingkan adalah bahasa pertamanya dulu. Baru setelah mereka kenal bahasa pertama atau bahasa ibunya, mereka akan senantiasa untuk belajar bahasa yang kedua atau second language acquisition. Tetapi ada juga memang yang orang-orang yang mereka sudah dari kecil sudah banyak memahami bahasa atau yang disebut dengan istilah polyglot. Salah satu polyglot di Indonesia tentunya adalah mantan presiden pertama kita yaitu Pak Karno. Pak Karno itu konon beliau bisa berbicara 6 bahasa asing. Salah satunya bahasa Jepang dan bahasa Arab. Atau bahasa yang lain seperti bahasa Uni Soviet atau bahasa Rusia. Karena memang beliau memiliki kecerdasan atau IQ di atas rata-rata presiden yang ada sekarang. Jadi kalau kita hanya berdiam kemudian tidak mengasah kemampuan second language acquisition kita, maka bisa dipastikan kalau kita belajar di umur-umur yang memang sudah tidak produktif lagi, ya kita akan kesulitan karena bahasa itu, belajar bahasa seperti ibaratkan main musik, main alat musik seperti Anda ingin tampil atau ingin terampil dalam permainan alat musik gitar, ya tentu Anda harus praktek. Kalau misalkan Anda hanya menghafal not-not lagunya atau kunci-kuncinya, Anda tidak akan bisa improvisasi. Begitu juga dengan kebahasaan atau second language acquisition. Language is like playing guitar or drum or piano or the others instrument of music. Jadi banyak sekali instrumen-instrumen musik yang memang perlu dipelajari secara praktek, tidak hanya teori saja. Karena bahasa itu secara teori bahasa tidak diam, tidak statis, tapi bahasa itu dinamis. Makanya bahasa itu berkembang seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan kebutuhan manusia dan juga bahasa sangat unik untuk dipelajari. Mudah-mudahan Anda yang ingin belajar bahasa apapun itu tetap semangat untuk terus belajar bahasa dan mudah-mudahan dengan bahasa Anda bisa menjadi orang yang bermanfaat, mudah-mudahan menjadi orang yang bisa memberikan sesuatu yang baik untuk diri Anda dan juga lingkungan sekitar Anda. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa kalau misalkan ada komentar serta unek-unek kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan kembali lagi untuk membahas fenomena-fenomena kebahasaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.